Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tematik ya dengan judul keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi waktu-waktunya dalam kesehariannya? Kita mengenalinya, semoga bisa kita mengikuti ya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan situasi dan kondisi. Taib, Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah, yaitu teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan berharap untuk mendapat ganjaran di akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin akhiratlah yang berusaha menjadikan Nabi sebagai uswah. Orang yang ingin bertemu Allah lah yang semangat untuk menjadikan Nabi sebagai uswah. Orang yang banyak mengingat Allah lah yang menjadikan Nabi sebagai uswah. Sejauh mana dia semangat meraih akhirat, semangat untuk bertemu Allah, sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, maka tentu dia akan lebih semangat untuk beruswah, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kesehariannya. Dan ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Nabi adalah teladan yang baik, maka ini dalil bahwasanya Nabi diteladani dalam segala hal, diteladani dalam segala hal yang sesuai dengan kondisi kita. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Tidak ada contoh lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang beliau ucapkan, yang beliau kerjakan, yang beliau aplikasikan dalam kehidupan, maka semua itu adalah yang terbaik. Bagaimana tidak, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi, maka dia berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tapi kita mulai kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di rumahnya ketika di pagi hari ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya ya ketika kita mulai dari salat subuh, Rasulullah sallam salat subuh bersama para sahabat di masjid menjadi imam. Setelah itu beliau duduk di tempat salatnya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam sebagian riwayat para sahabat juga duduk di masjid dan sebagian mereka terkadang ngobrol, kemudian bercerita tentang perkara jahiliyah, yaitu para sahabat terkadang nostalgia cerita masa lalu mereka yang buruk-buruk, yang lucu-lucu ya, sehingga mereka tertawa, yaitu menceritakan masa lalu sebagai bentuk syukur, Seperti ketika An-Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa sih yang dibawa oleh Muhammad? Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, ya ayyuhal malik, kunna fil jahiliyah. Kami, wahai sang raja, kami dahulu di zaman jahiliyah, dalam kondisi jahiliyah. Ya. Kunna fil jahiliyah, na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul jitha, kami makan bangkai. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Ya. Disebutkan, wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kami terus demikian sampai datang seorang nabi yang kami tahu nasabnya, kami tahu akhlaknya. Kemudian mengajarkan kami untuk jujur, menyambung silaturahmi dan akhlak-akhlak mulia. Jadi tidak mengapa terkadang kita nostalgia masa lalu supaya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak semuanya boleh diceritakan, ada hal-hal yang terkait dengan harga diri yang mungkin tidak perlu diceritakan. Mungkin seorang pernah apa tidak usah dicerita. Tapi sebagian terkadang boleh diceritakan sebagai bentuk rasa syukur. Dan ini dilakukan oleh para sahabat di masjid. Terkadang mereka ngobrol, ya, terkadang mereka tertawa. Dan Rasulullah lewat, fatabassam, Rasulullah SAW tersenyum.
Jadi Rasulullah SAW kebiasaannya adalah sholat subuh, zikir sampai terbit matahari. Tidak disebutkan Rasulullah SAW setelah itu sholat 2 rakaat, tidak disebutkan ya. Tetapi kebiasaan Nabi SAW adalah sholat subuh di masjid, berzikir sampai terbit matahari. Nah, apakah setelah itu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dulu baru pulang ke rumah, atau langsung pulang ke rumah kemudian sholat duha di rumah? Zahirnya Rasulullah SAW tidak disebutkan beliau mengakhiri duduk beliau dengan sholat 2 rakaat. Ya, maka ini tidak, seandainya Rasulullah SAW melakukannya maka akan diriwayatkan. Para sahabat yang meriwayatkan Rasulullah SAW duduk sampai terbit matahari kemudian beliau pulang. Oleh karenanya kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang keutamaan sholat syuruk. Sholat syuruk adalah sholat awal duha, yaitu sholat duha yang dikerjakan dengan situasi khusus atau kondisi khusus, yaitu seorang pergi ke masjid, kemudian sholat berjamaah, kemudian duduk di tempatnya berzikir kepada Allah sampai waktu tiba waktu sholat duha, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji atau umrah. Nah, masalah pahalanya haji atau umrah maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tetapi perbuatan seorang pergi ke masjid, sholat subuh, berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia ingin sholat duha, itu boleh. Itu boleh. Tidak ada khilaf bahwa itu pekerjaan kegiatan yang disyariatkan. Dia pergi ke masjid, sholat subuh, kemudian dia berzikir sampai waktu duha, awal waktu duha, sebelum dia pulang dia sholat duha, maka ini perkara yang disyariatkan. Hanya yang jadi khilaf tentang apa? Tentang pahalanya. Dan boleh dia sholat duha di masjid, sebagian orang menamakan sholat syuruk, atau dia sholat di rumah. Zahir dari yang diriwayatkan dari Nabi SAW tidak disebutkan beliau setelah terbit matahari kemudian beliau sholat duha di masjid. Jadi kemungkinan beliau sholat duha di rumah. Oleh karena diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah." Adalah Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat. Kemudian beliau tambah, mau 2, tambah lagi jadi 6, mau tambah 2 lagi jadi 8, mau tambah 2, terserah yang Allah tetapkan baginya. Ini zahirnya Rasulullah SAW salat duhanya di mana? Di rumah ya. Zahirnya Rasulullah SAW salat duhanya di rumah. Intinya di antara sunnah Nabi adalah salat duha. Dan Rasulullah SAW berkata, "Salatul awwabin hina tarmudul fisal." Bahwasanya salat duha itu disebut dengan salat awwabin. Awwabin itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Orang yang salat duha berarti dia senantiasa kembali kepada Allah. Dan waktu yang terbaik adalah hina tarmudul fisal, yaitu ketika anak onta kepanasan. Anak onta ketika dia meletakkan kakinya di tanah, kemudian sekitar jam 10, setengah 11, jam 11, matahari semakin menyengat. Sehingga dia akhirnya enggak kuat, dia angkat kakinya. Di saat matahari menyengat itulah saat yang terbaik untuk salat duha. Yang kita tahu salat duha dimulai dari 1/4 jam setelah sunrise, waktu salat duha. Kalau sunrise misalnya jam 6:15, maka waktu salat duha awalnya 6:30. Jadi waktu salat duha adalah 1/4 jam setelah sunrise, bukan setelah terbit fajar, tapi setelah terbit matahari. Dan berakhir sekitar 10 menit sebelum adzan zuhur. Sekitar 7 menit atau 10 menit sebelum adzan zuhur. Dan waktu yang terbaik adalah hina tarmidul fisal, ketika anak-anak onta kepanasan, ini sekitar jam 10:30. Sekitar jam 10:30, pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ketika matahari mulai menyengat. Dan boleh salat 2 rakaat, boleh salat 4 rakaat, dan boleh tambah. Ini sunnah. Kalau seorang bisa kerjakan setiap hari, maka itu yang terbaik, dan Allah akan akfika akhiran nahar. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupkan engkau sampai akhir hari." Itu siapa yang salat 4 rakaat waktu duha, Allah akan memudahkan urusannya sampai akhir hari. Dan boleh dicicil, boleh langsung, terserah. Taib. Kemudian adapun di rumah, apa kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW bantu istrinya ya. Makanya Rasulullah SAW yahlibu syatahu, Rasulullah SAW memerah susu dari kambingnya, wa yarqa wa yuraqqi'u thawbahu, Rasulullah SAW menjahit bajunya, wa yakhdimu nafsahu, dia melayani dirinya sendiri, yaitu urusan dia sendiri, dia ngerayain diri sendiri, wa yakhsifu na'lahu, kemudian dia juga menjahit sendalnya, fa idza hanatis shalah, ketika salat beliau pun pergi meninggalkan rumah menuju salat. Kita bacakan ya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ditanya, "Maka Rasulullah sallallahu ya'malu fi baitihi?" Jadi para sahabat hanya melihat kegiatan Nabi ketika di luar rumah.
ketika di masjid, ketika bersafar. Tapi kalau dalam rumah mereka nggak tahu. Sehingga mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya? Faqalat, maka Aisyah berkata, kana basharun minal bashari yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Beliau adalah sebagaimana manusia yang lain. Ya, beliau menjahit bajunya, merah susu dari kambingnya dan berkhidmat, yaitu melayani dirinya sendiri. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang suami tidak mesti kemudian duduk manis di rumah jadi raja, kemudian istrinya terkadang jadi permaisuri, terkadang jadi pembantu, enggak ya. Dan maksudnya dia oke lah dalam rumah istrinya bantu dia dan dia juga melayani dirinya sendiri. Tidak semuanya istrinya melayani. Ya kerjasama. Oleh karenanya kita dapati bahwasanya sunnah para sahabiat adalah melayani suami mereka semampu mereka. Ya, di antaranya seperti kisah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha membantu suaminya sampai dia mengangkat sesuatu berjalan berkilo-kilo untuk ngurusi kudanya Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Jadi kerja membantu suaminya Zubair bin Al-Awwam karena Zubair bin Al-Awwam bukan orang yang berada. Kemudian juga Fatimah radhiyallahu anha membantu Ali. Ali miskin, Fatimah juga miskin sampai Fatimah yang menggulung gandum sampai tangannya kapalan, sudah tidak indah seperti tangan seorang wanita yang halus, enggak, tapi karena dia menggiling gandum berat, batu 2 roha didorong untuk menggiling gandum. Kemudian juga beliau mengangkat air ya sampai beliau intinya merasa berat. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha minta kepada ayahnya untuk diberi pembantu ketika mendengar ada budak-budak datang tawanan perang, ingin satu dikirim ke rumah untuk jadi pembantu. Ternyata Rasulullah SAW tidak kasih. Ya, Rasulullah SAW tidak kasih. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Fatimah malah menasihati. Kemudian beliau berkata di antara maknanya sebaik-baik wanita adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Ya. Artinya ketika seorang wanita menggiling gandum dia berpahala, dapat pahala. Ketika dia membantu kegiatan di rumah dapat pahala. Menyiapkan makanan buat suaminya dapat pahala. Ya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara banyak ashabu suffah, sahabat-sahabat yang tinggal di masjid, di belakang masjid, mereka kelaparan. Mending budaknya saya jual, uangnya saya belikan makanan untuk para ashabu suffah. Intinya bahwasanya kebiasaan mereka dahulu adalah membantu suami dalam kegiatan rumah tangga. Tetapi bukan berarti kemudian sang suami duduk seperti raja, nggak ngapa-ngapain ya. Tinggal julurkan kaki, kos kaki dibuka, pasangin kos kaki. Mulut tinggal dibuka, disikatkan gigi oleh istrinya, enggak. Bukan begitu maksudnya. Artinya memang saling kerjasama dan istri melayani apa? Suami, benar, istri melayani suami. Maka ini saya ingatkan pada para istri untuk perhatian akan hal ini, jangan lupa melayani suami. Pembantu boleh, pembantu adalah untuk membantu, tetapi yang berinteraksi langsung dengan suami adalah ibu, ya, jangan pembantu. Artinya biar pembantu yang masak nasi goreng tapi yang hidangkan ibu, paham? Yang bikin kopi pembantu tapi yang sidangkan ke suami siapa? Istri. Ya. Suruh pembantu bikin terserah tapi yang hidangkan adalah istri. Suami senang kalau dilayani oleh apa? Istri. Tapi kalau semuanya pembantu soleha, bukan istri soleha. Pembantu soleha. Lama-lama suaminya naksir sama pembantunya. Pembantunya soleha. Oleh karenanya Nabi SAW membantu istrinya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, maka Rasulullah SAW ya'malu fi baitihi, karena para sahabat tidak tahu kegiatan Nabi di rumah. Mereka bertanya, wahai Aisyah ibunda kaum mukminin, apa sih kegiatan Nabi kalau di rumah? Faqalat kana basyaran minal basyar. Rasulullah SAW seperti bagaimana lelaki yang lain, menjahit bajunya, memerah susu kambingnya, melayani dirinya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, kana yakhitu thawbahu. Rasulullah SAW menjahit bajunya. Kalau yuraqqa itu baju yang robek-robek digabungin, dijahit kain digabungin. Muraqqa'at itu kain digabungin. Kalau yakhit ya mungkin bajunya dibuat baju. Jadi Rasulullah jahit. Wa yakhsifun alahu, yaitu kulit ditempelin kemudian dijahit sehingga jadi sendal yang kuat. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Dan Rasulullah bekerja sebagaimana para laki di rumah mereka. Artinya Rasulullah sama seperti suami-suami yang lain yang juga membantu istrinya di rumah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, kata Al-Aswad, sa'altu Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi,
Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi di rumahnya? Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau membantu istrinya. Jadi Rasulullah ngerewangi apa? Iya, ngerewangi istri. Benar. Itu bahasa apa itu? Bahasa Inggris apa bahasa? Oh, bahasa Jawa. Ngerewangi apa? Ngerewangi istrinya, yang bantu-bantu. Iya. Ngerewangi bojone, ya. Nolong istrinya. Bojone piro, Mas? Enggak, Mas saya ke bojone piro? Siji. Oh, setunggal kali. Jadi ngerewangi bojone. Rasulullah membantu istrinya, ya. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, fa idza hadaratis salat kharaja ila salat. Kalau sudah tiba azan, Rasulullah tinggalkan semuanya. Bukan akhirnya ngerawangi terus sampai komat, enggak. Azan selesai, udah selesai waktunya, nanti lanjut lagi. Sekarang waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ngerawangi istri, tapi kalau udah waktunya mau pergi ditahan, jangan Mas. Oh. Jangan tinggal. Engkau wae. Iya. Engkau wae. Baik, kita lanjutin. Ya. Baik, Rasulullah SAW adapun kalau masalah makanan, Rasulullah SAW kalau suka dia makan, kalau enggak suka dia tidak komentar sama sekali, ya. Dia tidak komentar sama sekali, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu." Adalah Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah mencela, maksudnya tidak pernah berkata terlalu asin, terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kecut, ya, terlalu hambar, ya, kurang banyak. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Makanya memang sebagian ulama mengomentari, karena Rasulullah memang dunianya bukan dunia makanan, tidak seperti kita kuliner melulu, ya. Jadi komentar mulu, jadi jago komentar, bahkan YouTuber laris ini YouTuber komentator makanan, ya. Rasulullah hidupannya bukan urusan makanan, sehingga makan ada kalau dia suka makan, kalau enggak. Ya. Bahkan ada sebagian sahabat yang seorang wanita, dia mengatakan, kalau saya bikin makanan di zaman Nabi, kalian tidak bisa makan. Kalian tidak bisa makan. Saya pernah kemudian juga ada kawan, dia bilang, Ustaz, Firanda, kalau mau istri saya bikin makanan yang disebut dalam hadis, belum tentu kau suka. Ini makanan biasa-biasa aja. Ya, tidak seperti kita, Masya Allah, di tanah air luar biasa. Judul makanan sejuta judul makanan. Bakso bermacam-macam, bakso urat, bakso inilah, bakso Malang, bakso ceper, bakso aja macam-macam. Luar biasa. Iya. Masa bakso kotak, ada bakso kotak juga belum tahu kan? Waduh, enak sekali bakso kotak. Maksud saya bakso aja dengan berbagai macam dunia bakso. Belum kalau kita bicara makanan. Setiap daerah punya makanan yang spesial. Jadi Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali karena memang dunia beliau bukan dunia kulineran, ya. Dan bahkan kalau beliau tidak suka, beliau tidak pernah komentari, beliau tinggalkan. Sampai ketika Khalid ibn Walid menyuruh Nabi untuk komentar makanan, beliau tidak komentar. Suatu hari Rasulullah SAW makan dhab sama Khalid ibn Walid, maka Rasulullah SAW tidak sentuh dhab tersebut. Ketika Rasulullah makan, ada yang kasih tahu, ya Rasulullah, itu dhab. Dhab adalah kadal gurun. Kadal gurun, tapi dia bukan karnivora, dia makan rumput-rumput sehingga hukumnya halal. Maka ketika dihidangkan, Rasulullah SAW tidak makan, sementara Khalid makan dengan lahapnya. Khalid bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak makan? Aharamun hu, apakah ini haram? Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini tidak haram, tetapi ini tidak ada di kampungku, sehingga aku tidak biasa makan makanan seperti ini. Rasulullah tidak bilang, apa ini kadal dihidangkan, enggak. Ya. Ustadz kok dikasih kadal? Enggak. Kalau Ustadz zaman now begitu. Ustadz ada kambing kok kasih kadal, ya. Rasulullah tidak makan, tidak komentar. Diminta komentar, tidak komentar. Kalau kita, Masya Allah, semua komentar tidak selamat, tidak ada makanan selamat dari komentar kita. Bahkan makanan gratis pun kita komentari. Kurang enak, tapi habis, Masya Allah. Baik. Demikian juga ternyata Rasulullah SAW di rumahnya sering tidak ada makanan. Bahkan Rasulullah sering tidak sarapan pagi. Dalam hadis Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Aindaki ta'am atau aindakum ta'am? Ada makanan enggak?" Kata Aisyah, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana shaimin." Kalau gitu saya shaim, saya berpuasa. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah bertanya, "Aindakum ta'am? Ada makanan enggak?" Kata istrinya enggak ada. Kata Rasulullah SAW, "Faqad asbahtu shaiman."
Saya sudah dari pagi puasa, saya lanjutkan puasa saya. Sampai Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menyebutkan sekitar 6 atau 8 sahabat yang kebiasaannya sama dengan Nabi. Kalau tanya istrinya, ada makanan enggak? Bilang tidak ada, maka kata sahabat tersebut, kalau begitu saya puasa. Sungguh bahagia punya suami seperti ini ya. Ada makanan enggak, Ma? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Masya Allah. Ma, besok lagi ada makan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besok lagi, Ma ada makan enggak? Enggak ada. Mama ngapain aja? Udah 3 hari, papi puasa ini. Luar biasa para sahabat, luar biasa. Ya, pikiran mereka akhirat bukan dunia. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? In kunna lananzur ilal hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata ahillatin fi syahrain. Sungguh kami melihat hilal muncul. Terus bulan depan hilal muncul lagi. Kemudian di penghujung bulan muncul lagi hilal. 3 bulan dalam 2 bulan. Ya. 3 hilal dalam 2 bulan. Fi syahrain wa ma uqidat fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar. Selama 2 bulan berturut-turut tidak ada api dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada api. Kalau tidak ada yang dinyalakan berarti tidak ada kopi panas, tidak ada teh panas, tidak ada pisang goreng, tidak ada nasi goreng, tidak ada yang digoreng, tidak ada yang direbus. Api tidak ada yang nyala. Gas hilang tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan, tidak ada gas, tidak perlu, tidak ada yang dinyalain. 2 bulan berturut-turut sampai yang Urwah bin Zubair ponakannya Aisyah bertanya, ya khalah, makana yu'ishukum, apa yang kalian makan kalau gitu 2 bulan? Kata Aisyah al-aswadan, at-tamr wal ma', korma dan air. Korma dan air 2 bulan. Illa annahu qad kana Rasulullah sallam jiran minal ansar kanat lahu mana'ih. Hanya saja memang Rasulullah sallam punya beberapa tetangga yang baik yang memberikan manihah. Manihah itu atau mana'ih itu adalah dipinjamkan onta atau sap atau kambing, diperah susunya nanti dikembalikan ontanya, dipinjemin. Ini dulu di antara satu bentuk kebaikan. Jadi bukan minjemin motor, minjemin apa? Onta atau kambing supaya diperah apa? Susunya. Kalau sudah kembaliin. Rasulullah di antara sela-sela makan korma dan air putih, terkadang beliau minum apa? Susu. Subhanallah. Siapa di antara kita kuat makan sebulan penuh, 2 bulan korma dan air terus? Luar biasa. Ini istri-istri Nabi, wanita terbaik di alam semesta. Wanita terbaik di alam semesta. Suaminya lelaki terbaik di alam semesta. Ini dalil bahwasanya dunia bukanlah parameter pemuliaan atau penghinaan Allah kepada seseorang. Bisa jadi orang mulia tapi dia sangat kaya, bisa jadi seorang mulia sangat miskin. Sangat miskin. Nabi SAW lihat seperti ini hidupnya. Ya. Seperti hidupnya. Ibu-ibu makanya bersyukur ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu Masya Allah. Ya. Tiap hari makan nasi. Bersyukur. Kemudian makan gorengan tiap hari. Bersyukur. Ada yang digoreng. Teh panas ya. Indomie lengkap. ATM juga yang pegang istri, Masya Allah. Apalagi yang kurang. Makanya banyak bersyukur sama suami. Banyak bersyukur, jangan suka ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, tidak tahu bersyukur. Ya, suami udah kerja banting tulang, sudah dibanting orang, masih mau banting lagi suaminya. Kasihan. Kasihan benar. Makanya dalam satu hadis dikhilafkan tentang lafalnya, Rasulullah berdoa, "A'udzubika min zaujatin tusyayyibuni qabla al-masyib." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Subhanallah. Hafal Bapak doanya? Coba doanya gimana? Doanya gimana? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari istri yang menuakan aku sebelum waktunya. Wah, tapi terlambat hafalnya, sudah terlambat. Sudah tua. Sudah terlambat, sudah tua. A'udzubika min zaujatin tusyayyibuni qabla al-masyib. Udah enggak usah dihafal, udah terlambat. Hafal masih muda seperti saya. Kalau udah tua, udah terlanjur qadarullah. Baik, jadi istri banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur ya. Alhamdulillah kita masih makan sehari 3 kali. Makan pun variatif. Pagi nasi uduk, siang nasi padang. Masya Allah. Ya, malam nasi Madura bebek, Masya Allah. Lihat luar biasa. Pagi air putih, siang teh dingin, teh panas, teh dingin, es teh. Malam kopi, luar biasa. Semiskin-miskinnya kita masih bisa makan enak. Dulu Nabi 2 bulan korma dan air tawar.
Orang terbaik di alam semesta, wanita terbaik di alam semesta. Sabar. Makanya ketika ada gejolak, Rasulullah disuruh Allah untuk beri pilihan kepada dalam surat Al-Ahzab. Disebut dengan ayatul takhyir, suruh milih istri-istrinya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian memang ingin dunia dan perhiasannya, kemarilah aku ceraikan. Enggak bisa kalian hidup sama saya. Saya seorang nabi, tidak bisa hidup mewah-mewah. Wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya kasih pemberian tapi kita cerai. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah siapkan ganjaran di mana? Di akhirat. Di akhirat. Rasul tidak iming-iming dunia. Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhifain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wa istri nabi, siapa di antara kalian melakukan perbuatan keji, maka akan diberi azab 2 kali lipat. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan siapa di antara kalian, wahai istri-istriku, istri Nabi, yang kunut, semangat beribadah kepada Allah, wa ta'mal salihan, dan beramal salihah, maka kami siapkan bagi dia pahala 2 kali lipat, dan kami siapkan bagi dia rizki, itu rizki yang mulia, itu di surga kelak. Maka istri-istri Nabi ketika diberi pilihan, mereka pilih untuk hidup bersama Nabi dengan penuh kesulitan. Sampai 2 bulan berturut-turut tidak ada kecuali korma dan air, mereka sabar karena mereka cari apa? Akhirat. Masalahnya kalau kita cari dunia, ya enggak kuat hidup sebulan korma air, korma air, korma air. Ya, panas perut alasan. Ya, tapi para sahabiat sabar. Kenapa? Yang mereka cari akhirat. Dunia cuma sebentar. Makanya ibu-ibu sabar-sabar ya. Yang penting suami sholat, suami bertakwa kepada Allah, suami baik, ya udah sabar aja ya. Pagi nasi uduk, siang nasi uduk sisa tadi pagi. Sabar, sabar. Itu cuma sebentar. Itu cuma sebentar. Nah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi rezeki banyak, jangan pelit-pelit, bagi-bagi. Yang punya rezeki banyak bagi-bagi, mumpung belum mati. Bagi kepada sekerabat, bagi kepada kakak, bagi kepada adik, bagi kepada tante, bagi kepada nenek. Bagi pada mertua, mertua pertama kasih, mertua kedua kasih, mertua ketiga kasih, mertua keempat kasih. Jangan pelit-pelit. Keren kan? Keren kalau punya duit. Kalau enggak punya ya sabar. 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 Hidup cuma sebentar. Baik. Kita lanjutkan ya. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin mengumpulkan manusia karena ada urusan tertentu, maka beliau panggil orang untuk menyeru as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dahulu ini lafal untuk ngumpulin orang ya. Di antaranya untuk ngumpulin orang untuk salat, tetapi ketika sudah ada adzan maka ini sudah tidak dipakai lagi. Kecuali untuk ngumpulin orang untuk selain salat. Ngumpulin orang untuk selain apa? Salat 5 waktu. Maka dipanggil as-salatu jami'ah, bukan salat tapi ngumpullah kalian, ada keperluan penting, ada pengumuman, ada pemberitahuan, ada perluan, maka dipanggil as-salatu jami'ah, maksudnya ngumpul, ada pemberitahuan. Salah satu metode dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. Kemudian Rasulullah SAW setelah mereka berkumpul, Rasulullah SAW beri nasihat sesuai dengan yang beliau inginkan. Dan ketika beliau ingin mengutus, kalau beliau ingin mengutus suatu utusan, maka beliau kirim utusan untuk apa? Untuk mata-mata, untuk perang, beliau akan utus. Ya, kalau ingin kumpul mereka, memberi nasihat kepada mereka wejangan, maka beliau kasih wejangan. Kalau beliau ingin menjelaskan ada syariat baru, beliau jelaskan. Intinya cara ngumpulin orang ketika berkata apa? As-salatu jami'ah. Makanya di antara kesalahan imam sekarang di tanah air, kalau sudah selesai salat udah kumpul as-salatu jami'ah, itu enggak, salah itu. Salah. Ya. Enggak. Mereka ngambil makna lafalnya padahal bukan begitu penggunaannya. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidur di tengah hari. Tidur di tengah hari. Apakah sebelum zuhur atau setelah zuhur, yang disebut dengan al-qailulah. Al-qailulah. Di antara fungsi al-qailulah, tidur di tengah hari,
adalah untuk kuat aktivitas ya selanjutnya sehingga tidak lemas, istirahat sebentar, aktivitas untuk melanjutkan sampai di akhir sehari, dan juga bisa bangun malam. Karena Rasulullah bangun malam agak begadang untuk beribadah, tentu paginya agak ngantuk ya. Nah, maka dia butuh istirahat di waktu duha, pokoknya ada istirahat di tengah hari, namanya al-qailulah. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah, sungguhnya setan tidak tidur siang. Tidur sianglah, sungguhnya setan tidak tidur apa? Siang. Setan tuh semangat godain kita, dia aja nggak mau tidur siang. Sayang kalau tidur siang, nggak sempat goda manusia. Saya ulangi, setan itu tidak mau tidur siang. Kalau dia tidur siang, sayang tidak sempat goda apa? Manusia. Tujuan dia happy kalau bisa goda manusia. Dia happy kalau bisa goda ibu-ibu. Supaya minta duit sama suami untuk beli tas branded. Ngabisin duit suami, dia happy, senang, dia bahagia. Makanya jangan tidur siang. Godain ibu-ibu, godain bapak-bapak supaya tertarik sama wanita yang tidak halal. Semua digoda. Sampai tidur siang pun dia tidak tidur siang. Setan. Dasar setan, mau diapain? Nah, makanya kata Nabi, silsilah setan dengan tidur siang. Meskipun 5 menit, meskipun 10 menit, tapi kalau kita deep sleep, tidur kualitas, maka pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa ya. Pengaruhnya luar biasa ya. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada para mujahidin ketika perang Badar, perang Uhud, Allah bikin rasa kantuk. Wa idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu. Ketika kami berikan rasa kantuk kepada kalian ketika para sahabat, musuh banyak tapi kalau agak fly dikit jadi enggak takut. Jadi enggak ngantuk. Kemudian dengan sampai sebagian mereka pedangnya mau jatuh. Jadi ngantuk itu sedikit membuat apa? Rasa takut apa jadi hilang. Kemudian rasa letih bisa jadi hilang, tiba-tiba segar kembali. Ya. Jadi tidur siang itu penting dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang kalau tidur siang jangan lupa niat untuk menjalankan sunnah Nabi. Meskipun sebentar enggak ada masalah. Tidur sebentar ya. Tidak harus 3 jam kebanyakan ya. Itu namanya tidur kebanyakan ya. Tidur siang ya setengah jam, 1 jam maksimal, 1/4 jam tidur bangun seger lagi. Ya. Baik. Dan kebiasaan Nabi SAW yatafaqqadun nas, yaitu ngecek orang-orang, ngecek para sahabat. Rasulullah SAW cek. Kalau bahasa kita sekarang belusukan. Ya, tapi bukan pencitraan ya. Belusukan untuk mengetahui bagaimana kondisi para sahabat. Itu kebiasaan Nabi SAW. Rasulullah cek bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ekonomi mereka, bagaimana muamalah mereka. Sampai Rasulullah ke pasar ngecek, adakah kecurangan. Rasulullah cek. Sampai di antara hikmah Rasulullah SAW kalau habis sholat selalu balik ngecek. Karena Rasulullah kalau sholat, assalamualaikum, zikir sebentar, balik atau tidak? Balik. Tujuannya adalah ngecek para sahabat. Kenapa si fulan tidak ada? Rasulullah cek. Atau ada yang ingin Rasulullah sampaikan? Rasulullah sampaikan. Rasulullah suka ngecek para sahabat. Dia sangat mencintai para sahabat. Sampai disebutkan kenapa Rasulullah SAW hikmahnya datang ke Kuba kula sabtin. Setiap hari Sabtu Rasulullah SAW pergi ke Kuba. Masyian aw raqiban, terkadang jalan kaki, terkadang naik kendaraan, naik tunggangan. Di antaranya Rasulullah SAW ingin ngecek para sahabat sepekan sekali yang tinggal di Kuba. Karena Kuba jauh dari kota Madinah, perkampungan sendiri. Perkampungan sendiri, Rasulullah ngecek setiap pekan sekali, ngecek para sahabat di sana bagaimana. Ini menunjukkan perhatian Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW pernah pergi ke pasar, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin. Rasulullah melihat lewat ada setumpuk makanan dijual di pasar. Fa adkhala yadahu fiha. Rasulullah cek. Rasulullah masukkan jarinya ke dalam makanan tersebut atau tangannya ke makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Tiba-tiba Rasulullah jarinya mendapati ada basah di dalam. Itu rusak makanan tersebut. Di luarnya bagus, dalamnya ternyata rusak. Maka Rasulullah tegur, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini apa kok ada basah-basah di dalam? Qala asabatus sama' ya Rasulullah. Tadi malam kena hujan. Kata Rasulullah SAW, "Afala ja'altahu fawqa ta'am?" Kenapa kau tidak jadikan di atas? Likay yarahun nas. Supaya orang tahu makanan ini ada yang bagian tidak bagus. Kata Nabi, "Man ghashya falaysa minni." Siapa yang berbuat curang bukan dari golonganku. Maksud saya yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW belusukan dan Rasulullah cek. Rasulullah SAW cek ya. Tujuannya untuk melakukan perbaikan, memberi peringatan, menasehati. Ya. Kemudian juga Rasulullah juga selain itu melihat adakah orang susah yang lagi memerlukan kebutuhan. Makanya disebutkan juga di antara kenapa sunnahnya Rasulullah SAW kalau pergi sholat id satu jalan pulang lewat jalan yang di antaranya untuk ngecek, ya tafaqqat.
Rasulullah datang jalan lewat jalan lain, pulang lewat jalan lain. Supaya ngecek apakah ada yang susah, adakah yang butuhkan zakat, ada. Rasulullah ingin cek. Jadi jalan lewat jalan beda, pergi jalan pulang berbeda. Dalam hadis kata Rasul dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliqu bina ilal basir alladhi fi Bani Waqif na'uduhu." Wa kana rajulan a'ma. Marilah kita pergi kepada si Basir, itu orang ada yang buta, rajulan a'ma, seorang buta. Kita tengok dia. Dia ada di Bani Waqif. Rasulullah ajak untuk tengok, jenguk orang yang buta. Menunjukkan Rasulullah perhatian kepadanya. Disebutkan ada pembantunya, kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak muda remaja, pemuda Yahudi pernah jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia berhenti kemudian dia sakit. Maka Rasulullah SAW pun menyempatkan waktu untuk mengunjungi pembantu Yahudi ini. Bayangkan Rasulullah SAW adalah seorang kepala negara Muslim, pernah punya pembantu Yahudi non Muslim. Rasulullah sisihkan waktu untuk jenguk orang ini. Rasulullah wafi, tidak lupa dengan kebaikan orang lain. Bahkan membantu pun dia tidak lupa. Maka Rasulullah SAW tanya, datang ke dia ternyata sakit. Kesempatan Rasulullah dakwahi dia. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah engkau Islam. Orang ini enggak enak, ada bapaknya Yahudi, pemuda Yahudi enggak enak. Lihat bapaknya. Gimana nih tawaran Rasulullah? Kata bapaknya, ati Abul Qasim. Taatlah kepada ajakan Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah SAW. Maka dia pun masuk Islam. Rasulullah SAW pernah datang ke masjid, ngecek. Loh, mana perempuan yang tukang sapu masjid? Mana perempuan yang suka sapu masjid? Kata mereka sudah meninggal. Allah adzantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu ke saya kalau dia sudah meninggal? Kata mereka, kayaknya perkara terlalu sepele. Rasulullah enggak perlu tahu lah. Ini cuma cuma tukang sapu di masjid. Rasulullah tegur, kenapa kalian tidak kasih tahu bahwa dia meninggal? Tunjukkan aku di mana kuburnya. Subhanallah, Rasulullah datang ke kuburnya. Rasulullah SAW salat jenazah mendoakan wanita ini. Subhanallah, Rasulullah SAW perhatian sampai tukang sapu masjid. Rasulullah SAW perhatian. Taib. Di antara sunnah Nabi SAW, kata Abdullah bin Abi Aufa, karena Rasulullah SAW yukthiru dzikr. Rasulullah SAW suka berzikir. Lisannya suka berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah azim. Dan seterusnya Rasulullah suka berzikir. Wa yuqillul lagwa, dan beliau tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa yutilus salat, dan beliau memperpanjang salat. Wa yuqassirul khutbah, adapun khutbahnya pendek. Ya, beliau khutbahnya pendek, padat berisi. Ya. Ya. Bukan panjang-panjang sampai jamaah ngantuk, enggak ya. Tapi pendek berisi. Khutbah Nabi SAW, salatnya yang panjang. Wala ya'naf an yamshiya ma'al armalah, dan beliau tidak merasa berat untuk berjalan bersama janda. Ada janda punya keperluan Rasulullah SAW temani. Wal miskin, dan orang miskin perlu sama Nabi Rasulullah temani. Fayaqdi lahul hajah, Rasulullah SAW penuhi hajat mereka. Datang seorang wanita fi akliha syai', ada seorang datang wanita akalnya terganggu. Dia ngobrol sama Nabi, Nabi biarin dia ngobrol sama Nabi. Padahal akalnya terganggu, Nabi tetap melayan. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Subhanallah, akalnya terganggu. Rasulullah ngobrol sama dia. Ada seorang jariyah, budak wanita ngambil akhadha bi Nabi biyadi Nabi sallallahu ambil tangan Nabi, Nabi biarin wanita tersebut berjalan. Kata Rasulullah, biarkan kau berjalan kemana yang kau suka, akan aku temani. Rasulullah biarin. Subhanallah. Rasulullah menjenguk rumahnya Anas bin Malik, pembantunya. Bayangkan Rasulullah SAW memuliakan pembantunya. Anas punya jasa kepada Nabi, bantu Nabi. Rasulullah datang ke rumah Anas bin Malik, tengok rumahnya. Ternyata ada adiknya Anas, adik tiri, yaitu adik dari bapak yang berbeda, ibunya sama Ummu Sulaim, namanya Abu Umair. Masih kecil, ada mungkin ada yang mengatakan umurnya 4 tahun. Dia punya burung peliharaan mati. Maka dia sedih melihat burungnya. Maka Rasulullah SAW datang ngobrol sama dia. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang sedang terjadi dengan burung peliharaanmu? Subhanallah. Anak kecil tetap Rasulullah sampai apa? Artinya mungkin dia juga enggak nyambung, tapi Rasulullah datang menghibur dia. Maksudnya Rasulullah sempat-sempatin untuk hiburi si anak kecil ini. Masya Allah, Rasulullah sempurna akhlaknya. Ya. Sampai orang-orang miskin Rasulullah perhatikan. Rasulullah mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sungguhnya kalian ditolong oleh Allah dengan orang-orang lemah di antara kalian. Bidu'ahim wa ikhlasihim. Karena mereka berdoa dan karena keikhlasan mereka. Ya. Orang lemah
makanya seorang berusaha membantu orang lemah, ya, karena kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ada pengusaha sukses, kaya raya, anak apa namanya, orang dekatnya cerita ini dia punya apa namanya, punya rumah anak yatim banyak. Dan dia perhatian besar dengan anak dia, merasa bahwasanya usahanya bisa lancar gara-gara ngurusin apa? Anak yatim. Ya. Saya punya kawan juga kaya raya, punya rumah janda, masya Allah. Saya pernah ke sana, tapi udah tua-tua semua janda. Sana masya Allah. Bukan yang tamu, bukan janda-janda muda, enggak. Janda muda sudah banyak yang nampung. Enggak, ini janda tua. Janda tua, rumah-rumah, masya Allah. Punya ide bikin asrama janda. Saya pernah diminta Ustaz ngisi pengajian, pian para janda ratusan. Cuma saya masih belum siap. Ratusan janda kumpul ngisi pengajian. Saya enggak tahu materinya apa mau disampaikan. Berat. Jadi janda kan banyak masalah, banyak ini masalah banyak. Maka perlu ada yang perhatikan. Maka Rasulullah mengatakan as-sa'i 'alal mar'a armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Yang ngurusi janda, ngurusi anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama mengatakan ya Ibnu Battal, Anda ingin berjihad tanpa pedang? Ingin berjihad tanpa pedang? Ingin berjihad tanpa harus berjalan jauh, berkeluar keringat, tanpa mengorbankan jiwa dan raga? Uruslah anak yatim dan urus apa? Janda. Jadi Rasulullah SAW luar biasa, semua diurusin. Taib di antaranya kalau sudah datang malam hari, Rasulullah SAW ngurusin, kalau ada urusan kaum muslimin Rasulullah SAW lanjutkan bahkan sampai malam hari. Bahkan Rasulullah SAW terkadang ngobrol di malam hari untuk ngurusin urusan kaum muslimin. Kita tahu di antara sunnah Nabi wa kana yakrahu al-haditha wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan beliau tidak suka ngobrol setelah Isya. Kalau tidur sebelum Isya khawatir Isya bablas. Kalau ngobrol setelah Isya khawatir tidak ada ujungnya karena pada Isya waktu panjang, khawatir subuh bablas, paling tidak salat malam lewat. Orang kalau ngantuk bangun salat malam tentu dia enggak bisa nikmati salat malam tersebut. Kenapa? Karena ngantuk. Maka dia harus tidur lebih cepat agar bangun segar kemudian salat malam. Kita manusia butuh istirahat. Maka beliau tidak suka ada obrolan setelah malam, setelah Isya. Kecuali ada obrolan yang bermanfaat. Di antara obrolan sama istri, di antara yang ngobrol sama istri. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu kemudian Nabi tidur. Jadi di antara sunnah Nabi adalah ngobrol sama istri sebelum tidur. Agar ada kedekatan, ada curhat-curhatan ya. Kapan lagi istri sudah nunggu suami datang dari tadi, begitu datang saatnya dia apa? Curhat, ngobrol. Ya. Ini suami datang, Mas, sibuk, capek, tidur repot. Kasihan istrinya, dia menanti dari tadi. Ya, suaminya tidak memberi waktu. Anak-anak sudah menanti, dicuekin. Abi, habis sibuk, nanti besok. Kasihan anak-anak ya. Kita sok sibuk. Padahal akhirnya banyak suami ya jarang ngobrol sama istri. Tidak semangat ngobrol sama istri. Tapi kalau sama istri orang semangat luar biasa. Istri orang semangat. Apa sudah dari sananya begitu? Sama istri orang semangat, istri sendiri kurang semangat, bosan dan yang lain. Salah ini, harus diperbaiki. Semangat ngobrol sama istri. Supaya orang jangan banyak ngobrol, hati-hati, keperluannya aja, fitnah. Ya. Sampai di rumah masih main HP, masih ngobrol di grup, istri lagi pengen ngobrol dicuekin. Bukan urgen kali, enggak ada urgen. Ya. Ketawa ketiwi, istri enggak diajak ketawa. Akhirnya tidur, istri dicuekin. Di antara obrolan yang dianjurkan di malam hari adalah obrol sama si istri. Ingat, istri sendiri, bukan istri orang. Yang kedua adalah obrolan untuk kepentingan kaum muslimin. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallam yasmuru inda Abi Bakrin al-lailata." Rasulullah sallam pernah bergadang di sisi Abu Bakar. Kadzalika fil amri min amril muslimin. Demikian juga Rasulullah begadang atau ngobrol di malam hari karena urusan kaum muslimin. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia. Ini dalil bahwasanya boleh ada rapat di malam hari, ketemuan untuk urusan yang penting, tidak jadi masalah. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, saya bacakan. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul isyrah. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah jamilul isyrah, itu orang sangat baik dalam bergaul dengan istrinya. Isyrah itu hubungan suami istri, sangat baik, sangat indah hubungan dengan istri-istrinya.
Daimul bisyr, dan Rasulullah SAW senantiasa tersenyum. Yudaibu ahlahu, Rasulullah SAW mencandai istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan Rasulullah SAW lembut terhadap istrinya. Wa yuwassa'uhum nafaqatahu, kalau beliau mampu, beliau melapangkan rezeki buat istri-istrinya. Itu kalau ada ya semampunya ya, tanpa berlebihan. Wa yudhahiku nisa'ahu, dan beliau membuat istri-istrinya tertawa. Kemudian kata Ibnu Katsir, ini sunnah tapi belum bisa kita lakukan. Dengar aja ya, Bapak-bapak. Yang tadi semuanya bisa, insyaallah. Jamil isyrah, mudah untuk bergaul dengan istri. Suka tersenyum, bisa atau tidak? Sama istri, bukan istri orang. Ingat, istri sendiri. Yang berikutnya candain istri. Bisa enggak? Ada orang kalau candain temannya, candain istri orang jago. Sama istrinya mati kutu, enggak bisa bercanda. Ya. Kehabisan ide. Kalau sama orang, Masya Allah, ide banyak. Sama istri enggak kehabisan ide. Kehabisan ini enggak bisa ngomong sama apa? Istri. Ini salah, istri harus pandai bercanda, dapat pahala. Kemudian wa yudhahiku nisa'ahu, menjadikan istri-istrinya tertawa. Ini kita bisa. Selanjutnya agak susah. Saya bacakan. Dengar aja Bapak ya. Wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baitil lati yabitu indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh istri-istrinya ngumpul di bagian wanita yang jatah nginapnya. Ngerti tak? Istri-istrinya ngumpul. Rasul istrinya berapa? 9. Malam ngumpul ngobrol di istri yang jatah nginap. Makanya saya bilang ini dengar aja, enggak usah dipraktekkan. Karena belum mampu. Kemudian fayakulu ma'ahunnal asya fi ba'dil ahyan. Terkadang makan sama istrinya, makan malam bareng-bareng. Tsumma tansarifu kullu wahidatin ila manziliha. Kemudian setelah itu buyar, ngobrol bareng, kumpul bareng istri-istri, kemudian makan bareng, kemudian pulang masing-masing. Ya. Wa kana yanamu ma'al mar'ah min nisa'i. Kemudian beliau tinggal di rumah yang jatah nginapnya. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagian orang bisa demikian, sebagian tidak bisa. Saya punya kawan istrinya 3. Rumahnya saya punya kawan ya, dengar baik-baik. Jadi istrinya 3 di rumah masing-masing berbeda, tapi di tengah-tengah ada area bersama. Jadi kumpul situ bareng, mereka masak bareng, terus kembali ke rumah masing-masing. Ya. Kata kawan saya, kalau saya tidak ada, mereka benar-benar bersaling tolong menolong bahu-membahu. Ketika saya datang, cemburu-cemburuan semua. Itu yang indah seperti itu. Enggak usah dilanjutkan ya. Kita lanjutkan. Wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi fi syi'arin wahid. Dan adalah Rasulullah SAW tidur bersama istrinya dalam satu selimut. Maka seorang suami ketika mau tidur juga mesra sama istrinya. Ambil selimut, tidur berdua, saling pelukan. Bukan suami menghadap utara, istri menghadap ke selatan. Ya, ini enggak benar seperti ini. Satu-satu masing-masing pegang HP sampai ketidur, istrinya hadap sana, hadap sini. Istrinya main HP, dia main HP. Ini rumah tangga kayak apa seperti ini? HP taruh, pelukan, satu selimut, sampai ketiduran. Ngobrol sampai tidur. Sunnah Nabi SAW. Bisa enggak dikerjain? Tidak mengenal umur. Jangan bilang sudah terlambat. Enggak ada terlambat. Ya, enggak ada terlambat. Dikerjakan sunnah Nabi SAW. Ngobrol sama istri, ambil hati istri. Tidur bareng satu selimut. Obrolan yang nyambung, enggak usah bikin obrolan yang bikin permasalahan. Obrolan tentang gas hilang, enggak usah. Obrolan politik ngapain? Kamu pilih mana, nomor 1, nomor 2? Ngapain? Kamu nomor 1. Sampai ada orang cerai gara-gara nomor 1, nomor 2 dulu. Subhanallah, bahlul itu. Ngobrol yang menyenangkan aja, mau tidur ngobrol 1-2. Tahu-tahu 1-2-nya berteman, rugi. Sudah cerai, 1-2-nya berteman. Baik. Wa yada'u katifaihi ar-rida wa yanamu yada'u an katifai rida'a wa yanamu bil izar. Rasulullah SAW di antara baju keseharian beliau ada jubah, ada izar dan rida. Izar itu sarung, rida itu pakaian atas. Jadi itu bukan pakaian ihram aja di zaman dulu. Itu pakaian keseharian. Cuma sekarang sudah tidak dipakai. Kalau ada orang sekarang pakai begitu masuk kantor diketawain. Tapi itu dulu pakaian keseharian Nabi. Nabi sekarang terkadang jubah, terkadang hullah, terkadang tadi pakaian di bawah izar, di atas kalau satu stel namanya hullah. Kalau enggak satu stel ya satu di bawah izar, satu di bawah namanya di atasnya apa?
rida. Nah Rasulullah SAW kebiasaannya kalau mau tidur, ridanya dia lepas. Tapi izar dia tetap apa? Pakai sarungan. Ya. Tidur pakai sambil sarungan. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau sebagian orang beda-beda. Sebagian kawan kalau mau tidur ritual. Saya punya kawan Masya Allah mau tidur, safar dengan dia ritual. Mandi dulu, terus pakai baju kaos yang panjang, celana panjang, pakai kaos kaki, lengkap. Terus pakai kacamata tidur. Boleh-boleh saja, boleh saja ya. Orang beda, ini perkara duniawi. Ya. Jika kalau tidak begitu dia susah tidur. Dia susah tidur. Orang beda-beda. Tapi kalau Nabi sederhana, mau tidur aja. Wa kana idza shalal isya yadkhulu manzilahu yasmur ma ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk rumah ngobrol sama istrinya sebentar kemudian beliau tidur ya. Wa yu'anisuhum bidzalik, kata Ibnu Katsir, Rasulullah menenangkan istrinya sallallahu alaihi wasallam. Intaha, demikian perkataan Ibnu Katsir. Adapun salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam min awalil lail. Biasa Rasulullah SAW di awal malam beliau tidur. Tsumma yaqumu li salatil lail. Kemudian beliau bangun salat malam. Ini Rasulullah terkadang sepertiga malam terakhir, terkadang di tengah malam, sebelum atau setelah tengah malam. Ya. Fa yusalli ma syaa Allah an yusalli. Beliau salat hatta idza udzina idza adzana Bilalun li salati subhi shalla rak'atain tsumma kharaja li salat. Kalau sudah Bilal mengumandangkan azan, maka Rasulullah salat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid untuk salat. Abu Daud berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudha'u lahu wudhu'uhu wa siwakuhu fa idza qama min al-lail takhalla thumma istaka." Adalah Rasulullah SAW disediakan air wudunya, kemudian siwaknya, kalau beliau bangun maka beliau buang hajatnya, baru kemudian Rasulullah SAW bersiwak, kemudian siap salat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku bitu inda khalati Maimunah, aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli saat, Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa waktu, tsumma raqada, kemudian Rasulullah tidur. Falamma kana thuluthul lail al-akhir, tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Qa'ada. Baik, saya tanya sama antum, sepertiga malam terakhir kapan dimulai? Sekarang azan subuh berapa? 4.40. Azan maghrib berapa? 6 berapa? 6.20 lah. Taruhlah 6.30 sampai 4.30, taruhlah. 6.30 sampai 4.30. 6.30 sampai 4.30 berapa jam? Ayo, yang matematikanya benar. Hah? 10? 10 jam. 10 jam. 10 jam kalau kita bagi 3, berarti 3 jam 33 menit, ya enggak? Nah, kita ambil tarik mundur dari 4.30 kurangi 3 jam, berapa itu? 4.30 berarti 3.30, 2.30, 1.30. Tambah lagi 20 menit, 1.30 berarti 1.10, gampangannya. Berarti sepertiga malam terakhir dimulai dari jam 1 lewat 1/4, gampangannya. Atau setengah 2. Setengah 2 malam sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah bangun di saat tersebut, kemudian dia sholat malam. Qa'ada fanadhara ila sama. Kalau Rasulullah bangun, beliau baca doa bangun tidur, kemudian beliau duduk di tempat tidurnya, kemudian beliau melihat ke langit, ke arah atap. Faqala, kemudian beliau baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Beliau baca ayat. Ini dalil bahwasanya boleh baca Al-Qur'an meskipun belum wudu. Rasulullah masih dalam kondisi berhadas karena baru tidur. Jadi baca Quran belum wudu enggak ada masalah. Yang jadi khilaf di kalangan ulama pegang Al-Qur'an. Wudu atau tidak. Tapi kalau baca Al-Qur'an semua sepakat tidak wudu tidak jadi masalah. Menjadi masalah kalau junub, baru sebagian ulama melarang. Taib. Summa qama fatawaddaa, kemudian Rasulullah SAW pun bangkit, kemudian beliau berwudu, wastanna, kemudian beliau salat 11 rakaat, salat 11 rakaat. Summa adzana Bilal, kemudian Rasulullah Bilal mengumandangkan azan, fa shalla raka'ataini, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, summa kharaja fa shalla subha, kemudian Rasulullah SAW keluar salat subuh. Inilah kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehariannya di rumahnya. Tentu kegiatan ini bukanlah kegiatan yang rutin seperti itu terus-menerus. Karena kondisi kegiatan Nabi berubah-ubah. Terkadang beliau bersafar, tentu kegiatannya berubah juga. Terkadang beliau berjihad, tentu kegiatan bisa berubah. Ya. Namun secara umum kalau keseharian Nabi seperti itu. Dan kita tahu kalau kita perhatikan seluruh waktu Nabi adalah untuk Allah. Maka benarlah
Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang beliau kerjakan sudah ada dalam Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Kata Aisyah, adalah akhlak Nabi Al-Qur'an. Kalau antum baca Al-Qur'an, antum baca seluruh ayat, itu semua dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, tidak sombong, dermawan, memaafkan, menahan amarah, salat malam, ya, semua, ya, khusyuk, semua yang dalam Al-Qur'an disebut tentang akhlak yang baik, semuanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah aplikasi Al-Qur'an secara nyata, secara real. Makanya Aisyah berkata, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sedikit sekilas tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, 1-2 pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, terkait tadabur Ustaz, bagaimana kita bertadabur dalam Quran. Kadang anak takut Ustaz, misalkan anak baca buku tafsir sendiri Ustaz. Kadang anak takutnya mungkin ada pendapat ulama tersebut yang menulis, ada yang mungkin belum ditahqiq atau mungkin belum dicek kembali. Jadi kadang-kadang anak ya udah, kalau mudahnya antum baca yang antum tidak ragu aja, yang tidak ragu aja. Seperti tafsir Sa'di, insyaallah itu aman, ya. Sebagian tafsir tentu kemasukan ilmu filsafat seperti tafsir Ar-Razi, tapi di situ banyak faedah, cuma hanya para ulama yang bisa mengetahui memilah-milih. Tidak semua buku tafsir isinya baik semua. Ada tafsir yang isinya juga tercampur-campur dengan akidah yang tidak benar, filsafat. Tapi secara umum kalau antum tidak ngerti, antum baca tafsir yang jelas, yang sederhana seperti tafsir Sa'di, tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dan tafsir Al-Muyassar yang mudah-mudah. Tafsir Ibnu Katsir agak sulit karena dibaca butuh orang punya ilmu. Itu secara sederhana. Jazakallahu Ustaz. Ustaz, saya punya teman tidak bisa mengontrol emosinya jika sedang marah. Walau yang dihadapinya teman yang lebih tua usianya, tidak punya adab. Mohon ajarkan doanya agar kita terhindar dari akhlak yang buruk seperti itu, Ustaz. Berdoa tentang akhlak banyak, di antaranya Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ini doa bukan doa ketika berkaca, salah. Ini doa dibaca kapan saja. Ya Allah, kau indahkan rupaku, maka indahkanlah apa? Akhlakku. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Di antara doa adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ini doa hendaknya dihafal. Ini penting sekali. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku ke akhlak yang baik kecuali Engkau, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa meninggalkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Di antaranya Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, ya. Kemudian hawa nafsu yang mungkar dan penyakit-penyakit yang mungkar. Di antara doa akhlak. Di antaranya Allahumma ati nufusana taqwaha atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah dia, Engkau sebaik-baik yang mensucikan hatiku. Anta waliyuha maulah. Engkau yang memilikinya dan Engkau yang mengurusinya. Banyak doa. Di antaranya wasrul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah kotoran-kotoran hatiku. Di antara orang sempat marah itu karena sombong dan angkuh. Orang suka marah itu biasanya tidak tawadhu. Dia ada arogan. Orang arogan karena dia mentang-mentang di belakangnya. Maka aplikasinya dia suka apa? Suka marah. Tapi kalau dia tawadhu sama istrinya, sama temannya, dia pasti tidak suka marah. Ya, dia pasti tidak suka marah. Orang marah itu biasanya karena mentang-mentang di belakang ada jenderal bintang 7. Makanya dia emosian atau dia bawa senjata sehingga dia arogan atau jumlahnya banyak sehingga ngomongnya seenaknya. Kenapa? Tapi kalau dia tawadhu dia tidak demikian. Dia tidak demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi bilang kalau baca Al-Quran yang pakai wudu sama enggak wudu yang gimana? Kalau yang mushaf harus wudu. Kalau baca Quran tanpa pegang mushaf
Atau kita mushafnya kita buka pakai sesuatu, tidak langsung kita pegang. Sepakat ulama baca Quran tanpa wudu tidak mengapa. Yang mereka masalahkan kalau baca Quran dalam kondisi hadas besar, yaitu junub. Atau haid, ada khilaf juga. Ya, yang benar wanita haid pun boleh baca Al-Quran. Tapi ini hal khilaf. Tapi kalau baca Quran dalam kondisi tidak hadas besar, cuma hadas kecil, sepakat ulama itu boleh. Di antara dalil tadi, Nabi baru bangun, Nabi berhadas. Rasulullah baca Al-Quran. Adapun pegang mushaf, maka ini khilaf juga. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Ini khilaf. Ada yang mengatakan Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali orang yang sudah bersuci. Ada yang mengatakan ini ayat terkait lauhil mahfuz. Karena yang dimaksud mutahharun maksudnya malaikat, bukan mutatahhirun. Intinya ada pendapat. Tapi kalau baca Quran tanpa wudu, semua orang tidak jadi masalah. Kalau yang ada terjemahannya gimana, Pak? Oh, kalau terjemahannya, terjemahan dilihat. Kalau terjemahannya lebih banyak, maka tidak dianggap mushaf. Jadi kalau ada buku, kalau terjemahannya sama, masih dianggap mushaf. Tapi kalau tafsir, maka itu bukan apa? Mushaf, bukan mushaf. Afwan izin bertanya, memilih istri qadarullah bukan karena agamanya, tapi sekarang istri terlalu banyak mengeluh. Subhanallah, ini terlanjur. Dulu milih istri mungkin karena hartanya. Ada orang gitu, ada dalam kisah seorang sahabat. Dia punya saudara-saudara, satu memilih istri karena kayanya. Dia pikir jadi kaya, ternyata dia paling dihina di keluarganya. Karena ternyata lifestyle hidup mereka susah. Apalagi ada mantu miskin, wah jadi bulan-bulanan, dibully terus. Ya. Ada yang milih karena cantik, ya udah, wah suami jelek, jadi mentang-mentang berani juga ketemu cowok karena dia apa? Cantik. Sementara suaminya apa? Pas-pasan. Seperti disebutkan pernikahan antara Imran bin Hittan dengan salah seorang wanita Khawarij. Kemudian dalam biografi mereka istrinya bilang, suamiku kita berdua akan masuk surga. Kenapa? Karena engkau adalah lelaki yang bersyukur, aku wanita bersabar. Kau bersyukur dapat istri cantik, insya Allah masuk surga. Saya bersabar dapat suami kayak kamu. Insya Allah masuk surga. Ada, gue banget ada nggak? Sampai ada seorang wanita, saya memilih wanita karena takwanya. Akhirnya Allah kasih saya kecantikannya, Allah kasih saya akhlaknya, Allah kasih kaya hartanya, yang saya cari adalah ketakwaannya. Jadi jangan cari istri karena cantiknya semata, rugi nanti. Cantik itu sebentar, habis itu kalau dia ngomel melulu, aduh pusing kepala. Mati sebelum waktunya, tua sebelum waktunya. Cari istri cantik itu benar. Salah satu yang kita perhatikan kecantikan. Makanya Rasulullah SAW suruh nadhar. Tidaklah kita disuruh nadhar kecuali untuk melihat apa? Kecantikan supaya kita tertarik, kita bisa tidak zalimi dia. Tapi kalau hanya sekedar cari kecantikan, nanti kita repot. Sekarang istri terlalu banyak mengeluh dan tidak mau jalankan syariat secara kafah. Masih pakai parfum, meninggikan suara terhadap suami, belum bisa sepenuhnya memakai pakaian syar'i. Apa yang harus dilakukan suami selain terus menuntunnya untuk menjalankan syariat? Terkadang justru suaminya yang dia bilang terlalu narsis dalam beragama. Mohon pencerahannya. Sabar ya, sabar. Sabar, banyak doa. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Itu istri antum, istri akhir zaman. Sabar. Banyak wanita istri akhir zaman model begitu. Antum juga suami akhir zaman. Sabar. Sabar. Terus ajak pengajian, nasihati, doain tiap malam. Ya Allah kabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu berdoa enggak ada ruginya. Bolehkah salat tarawih buka mushaf? Hukum asal seorang tarawih baca Quran dengan yang dia hafal itu lebih menjiwai, lebih khusyuk. Tapi seandainya dia tidak hafal, dia ingin baca salat malam panjang-panjang di rumah, ingin baca, boleh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sebenarnya dilakukan oleh pernah seorang budak mengimami Aisyah, maka dia baca dengan apa? Mushaf. Bolehkah saya dan anak perempuan saya saja yang ikut iktikaf sementara suami saya tidak di rumah tetapi sudah ada izin? Boleh, enggak ada masalah. Kalau suami izinkan boleh iktikaf. Penting jaga diri. Setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah sesudah isya disambung sholat witir. Kemudian tidur setelah bangun sepertiga malam, sholat tarawih. Bisakah?
Kalau bisa, witir diakhirkan. Kalau merasa bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka witir nanti aja. Kata Rasulullah SAW, ijalu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian dengan witir. Tapi kalau tadi dia ternyata sudah salat witir, kemudian tidur, ternyata terbangun, pingin salat, silakan salat lagi. Tapi tidak boleh witir lagi. Ustadz, saya kena PHK. Sabar ya. Dan sudah melamar di banyak perusahaan, namun belum ada panggilan. Bolehkah saya minta nasihat dan doa dari Ustadz? Berdoa kepada Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Bangun malam, berdoa, puasa sunnah. Apalagi nggak ada duit beli makanan, sudahlah. Sabar. Berdoa, menangis ya, keluhkan kepada Allah. Ya Allah, jagalah wajahku agar tidak mengemis kepada orang lain. Berdoa, nangis, insya Allah dikasih rezeki ya. Ya. Kalau full nggak ada, laporkan kepada pihak masjid supaya dikasih uang zakat. Ini kalau memang benar-benar terbuntu segala karena memang ada orang harus diberi zakat. Tapi sebelum itu minta semaksimal mungkin. Sabar, jangan ngemis, jangan minta sama Allah. Salat malam berdoa kepada Ya Razzaq, banyak mengucapkan Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.